Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Nilai dasar PSI ada dua, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Sehingga tidak memungkinkan buat PSI untuk mendukung Pak Anies, siapapun partai yang mendukungnya. Tetapi ketika pilihan Nasdem jatuh kepada seseorang yang menurut kami melakukan dosa besar buat demokrasi kita, bangsa kita yang beragam ini dengan melakukan politik identitas, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu kami tidak akan mendukung Pak Anies terlepas dari siapapun partai yang mendukungnya. Itu sudah harga mati. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami adalah sebuah kritik yang legit, kritik dari kekuatan politik terhadap Gubernur DKI Jakarta yang kami anggap tidak bisa bekerja dan kemudian tidak perform, dan karena itu tidak pantas untuk maju dalam pemilihan presiden karena track record-nya pernah menggunakan menggunakan politisasi agama. Jadi itu yang menjadi dasar kritik. Jadi apa yang disampaikan jelas itu pernyataan partai, dan itu kan disampaikan secara resmi di depan acara besar partai dan juga di depan presiden sendiri, tetapi memang sudah pernyataan dari PSI sebagai partai politik. Tapi kriteria yang memang tidak layak kalau jadi presiden, apalagi menggantikan seorang Joko Widodo yang kita akui keberhasilannya selama 7 tahun memimpin. Politik itu soal nilai, soal substansi. Bagaimana para pendiri republik ini berpolitik, lihat apa yang mereka perjuangkan. Nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kerakyatan. Itu yang hilang. Kita hanya melihat bungkusnya, melihat kesopan santunnya. Sementara substansinya dilupakan orang. Itu tidak boleh terjadi. PSI adalah mengingatkan kepada publik bahwa masyarakat tidak boleh lupa. Ada orang yang dengan menggunakan segala cara meraih kekuasaan. Sebentar. Grace Natali, tak mungkin PSI dukung Anies jadi Capres 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai Capres 2024 jika ada partai yang mengusungnya. Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tak mungkin mendukung Anies sebagai Capres. Grace menjelaskan penolakan fraksi PSI terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran DKI 2021 didasari atas catatan buruk. PSI sebut dia menyoroti soal transparansi anggaran. Itulah dasar PSI menutup pintu untuk Anies. Grace mengatakan DPP PSI menghormati keputusan fraksi mereka di DPRD DKI. Anies menyatakan siap untuk maju sebagai Capres 2024 di pemilu 2024 mendatang. Anies terbuka menjadi Capres jika nantinya ada partai politik yang mengusungnya. Mantan Mendikbud itu pertama kali menyatakan siap menjadi Capres 2024 dalam wawancara dengan Reuters di Singapura. Anies secara terbuka menyatakan siap mengikuti kontestasi pemilihan presiden di pemilu 2024. Anies diketahui jadi salah satu bakal Capres Nasdem yang ditetapkan dalam Rakernas Juli lalu. Ada 3 tokoh yang ditetapkan Nasdem jadi bakal Capres mereka, yakni Anies Gubernur Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. PDIP sindir Nasdem tak sejalan usai dukung Anies Baswedan. Pengamat hak Nasdem ajukan Capres. Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menilai Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai tidak berdasar. Pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah Nasdem menetapkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem pun disebut berhak mengajukan kandidat Capres sebagai wujud menjalankan fungsi politik. Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai Capres 2024. Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal Capres 2024, maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional. Di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDIP di Jakarta pada Minggu,
Pada minggu kemarin, Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu. Lebih jauh, Hasto menyebut biru itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa biru yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan. Nasdem langsung menanggapi pernyataan Hasto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran. Willy menilai membandingkannya dengan Partai Gerindra yang juga sudah mendeklarasikan Capres 2024, yaitu sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Willy berpandangan atas hal tersebut seolah dosa besar bagi sebuah partai mencalonkan seseorang menjadi presiden. Dia pun tak habis pikir mengapa hanya Nasdem yang menjadi bulan-bulanan setelah mendeklarasikan Anies. Kendati demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengatakan Nasdem tak mempersoalkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Sebaliknya, Nasdem mengaku bersyukur karena dipandang berbeda dan lebih diperhatikan dibandingkan partai lain terkait pengusungan capres. Terkait etika politik yang disinggung Hasto, Willy mengaku sepakat dengan pernyataan itu. Dia mengungkapkan kembali pernyataan Hasto bahwa sebagai partai pendukung pemerintah harus memastikan kesuksesan dan keberhasilan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan. Willy menegaskan Nasdem akan turut memastikan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi bakal selamat hingga akhir masa jabatan. Elit Demokrat Andi Arief akui terima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus korupsi. Jakarta Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengakui bahwa dirinya menerima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus dugaan korupsi Bupati PPU atau Penajam Pasir Utara nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud. Hal ini yang dikatakan saat hadir dalam persidangan perkara dugaan korupsi suap atas terdakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghafur Mas'ud di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda Rabu. Andi mengungkapkan uang yang diterimanya dari 50 juta rupiah yang diterimanya dari Abdul Ghafur Mas'ud di dalam kantong kresek. Uang itu diakuinya untuk kepentingan penanganan COVID-19. Meski uang itu diterimanya pada Maret 2021, elit Partai Demokrat mengklaim bahwa uang tersebut dipakai untuk membantu kader Partai Demokrat yang dilanda COVID-19. Sehingga dia mengatakan jika uang yang diterimanya tidak terkait musyawarah daerah Partai Demokrat. Sebagaimana perihal musda itu, terkait dengan dakwaan atas Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud menerima suap 5,7 miliar rupiah terkait proyek dan perizinan di Pemkab. Salah satu suap yang diterima Abdul Ghafur diperuntukkan bagi kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat. 2 kali terima uang dari terdakwa korupsi. Selain pemberian uang sebesar 50 juta rupiah yang terbungkus dalam kantong kresek, Andi Arief pun mengakui penerimaan uang keduanya yang diterimanya melalui transfer rekening. Uang itu dikirim Ghafur melalui rekening staf Demokrat, tapi dia tidak ingat jumlah pastinya. Dakwaan Bupati nonaktif PPU. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghafur Mas'ud menerima suap 5,7 miliar rupiah. Suap berkaitan dengan proyek dan perizinan di pemerintah Kabupaten PPU, di mana dalam dakwaan disebut jika pendakwa turut menerima uang dari berbagai pihak, seperti pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui Asdarussalam dan Supriyadi alias Usup alias Ucup senilai 1,8 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 250 juta rupiah diterima Abdul Ghafur dari Damis Haq, Ahmad Usriani alias Adi dan Husaini melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara Jusman. Lalu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Asmoro juga menerima 500 juta rupiah dari 9 kontraktor proyek di Dinas PUPR. Serta Abdul Ghafur juga menerima uang sebesar 3,1 miliar rupiah melalui PLT Serda Pemkab PPU Mulyari dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU.